Hari ini kami mengatakan bahwa kami mau setia mengasihi-Mu. Biarlah lagu ini menjadi satu kerinduan kami. Di tengah tekanan, di tengah pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau setia cinta kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan di tengah kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, terima kasih hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, hari demi hari kami lewati itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami kembali hari ini. Kami mau kembali mengingat akan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Yang meneguhkan iman kami, yang menguatkan kami untuk kami terus bersandar hanya kepada Engkau. Tuhan, ini kami, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menyertai setiap kami, memampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dengar dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Ya, Bapak Ibu bisa buka di Alkitab masing-masing atau bisa baca di dalam slide yang sudah saya sediakan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya, kebenaran, demikian kami menyerahkan diri di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dikatakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka percaya Injil itu yang adalah gambar Allah. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bapak Saudara, kita hidup di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu terlihat kuat. Selalu terlihat oke, baik-baik saja, tidak begitu banyak masalah gitu. Banyak orang yang menyembunyikan kesedihannya di dalam hati. Kelihatannya setiap hari ceria, gembira, tidak punya banyak masalah begitu. Padahal sebetulnya kita banyak sekali menyimpan kesedihan dalam hati kita. Kita banyak sekali menyimpan luka dalam hati kita. Kita banyak sekali menyimpan dosa yang masih membelenggu di dalam hati kita. Kenapa kita rentan sekali menunjukkan sisi kelemahan kita kepada orang? Ada banyak kemungkinan Bapak Ibu. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan mungkin kita malu, mungkin kita merasa kalau kita menunjukkan sisi kelemahan dan kesedihan kita kepada orang, maka orang akan melihat kita begitu lemah. Mungkin ketika kita menyatakan apa yang saat ini masih menjadi satu pergumulan di dalam hati kita, maka kita mungkin akan berpikir orang langsung menghakimi kita dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan. Jadi banyak orang di luar sana itu memilih menyembunyikan luka dan kelemahannya. Bapak Saudara, padahal Rasul Paulus, seorang rasul besar, dia pun menyatakan bahwa dia pun adalah manusia yang lemah dan begitu rapuh. Dia mengatakan dirinya itu seperti bejana tanah liat. Betul, bejana tanah liat itu sangat rapuh. Jadi kalau kebentur sedikit langsung pecah gitu, retak dan pecah. Dan di sini menunjukkan bahwa dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang rasul, dia juga adalah manusia yang begitu rapuh. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi Indonesia sampai saat ini, sampai di tahun 2026 ini, kita tahu ya saat ini tuh sedang meningkat-ningkatnya ini, mental health. Gitu. Jadi banyak sekali orang di luar sana itu sedang bergumul dalam masalah batin. Tertekan hatinya gitu ya, mengalami kecemasan, anxiety, depresi, stres dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jutaan orang di luar sana sedang bergumul dalam masalah batin. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita memang manusia yang begitu rapuh.
Bahkan Bapak Ibu, ketika kita mungkin konteksnya di dalam pelayanan lah gitu. Kita melayani. Ketika kita melayani, kita pernah mendengar satu komentar negatif di telinga kita gitu. Ketika kita melayani, kita mungkin langsung kehilangan semangat. Kita mungkin langsung meragukan diri di dalam pelayanan. Kita mungkin lebih parahnya, kita mungkin menarik diri dari pelayanan. Nah, itu menunjukkan apa? Kita memang selemah itu Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus pun juga mengatakan dia juga serapuh itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam hal ini Rasul Paulus itu menjelaskan bagian yang sangat penting untuk kita melihat sumber kekuatan di tengah kerapuhan hidup kita. Terlebih lagi hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita semua adalah orang-orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Allah. Bapak Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi mengenai hal itu, membahas lebih jauh itu, kita perlu juga melihat apa yang saat itu sedang terjadi di jemaat Korintus. Sampai Rasul Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat Korintus pada saat itu. Jadi apa yang dialami mereka, jadi secara singkat saja Bapak Ibu, di dalam keadaan saat itu banyak sekali kedatangan rasul-rasul palsu yang mencoba untuk memalsukan Injil, memutarbalikkan firman Allah. Dan banyak sekali rasul-rasul palsu itu mencoba mempengaruhi jemaat Korintus pada saat itu untuk meragukan kerasulannya Paulus, untuk meragukan pengajarannya Paulus. Jadi memang konteksnya saat itu jemaat Korintus memang lagi mengalami satu pergumulan yang begitu berat di dalam iman mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini Paulus itu menegaskan beberapa hal. Jadi ketika dia menuliskan surat ini, yang pertama dia itu membela pelayanannya. Bukan berarti dia membela dirinya, tetapi dia menegaskan kembali tujuan dan dasar dari pelayanannya kepada jemaat Korintus. Lalu yang kedua, dia menjelaskan kemurnian Injil yang ia beritakan. Jadi Injil yang dia beritakan kepada jemaat Korintus pada saat itu betul-betul kebenaran yang berasal dari Allah. Jadi tidak ditambah, tidak dikurangi dengan pemahamannya dia, tidak. Tetapi itu betul-betul kebenaran. Dan yang ketiga, Paulus itu ingin menunjukkan bahwa pelayanannya itu berasal dari belas kasihan Allah, bukan dari kemampuan dirinya. Jadi beberapa hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam surat ini sebetulnya ingin menegur kepada orang banyak di Korintus pada saat itu. Dan dia juga ingin mempertahankan integritasnya sebagai seorang rasul yang memberitakan kebenaran pada saat itu. Nah Bapak Saudara, karena itu yang pertama Paulus itu menegaskan satu hal. Yang pertama itu melayani itu karena kemurahan Allah. Di ayat yang pertama bisa kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara, dalam hal ini Paulus ingin menjelaskan bahwa pelayanan yang ia lakukan itu sungguh berasal dari kemurahan Allah. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak itu sebetulnya Paulus di sini tidak sedang menonjolkan dirinya bahwa dia sudah banyak sekali membawa orang percaya kepada Tuhan. Dia ingin sombong karena dia adalah seorang rasul yang berhasil di dalam pelayanan, tidak. Tapi di sini dia menjelaskan sebetulnya sebagai seorang rasul pun dia punya potensi untuk tawar hati di dalam pelayanan. Makanya dia mengatakan semua pelayanan itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan itu sangatlah tidak mudah. Gitu. Nah, kalau kita lihat, bisa enggak dia tawar hati? Bisa saja. Gitu. Kalau kita lihat tawar hati di dalam pasal ini Bapak Ibu, di sini dalam bahasa aslinya itu ekakeo, artinya itu akan menjadi lemah, akan menjadi letih, lesu, kehilangan semangat. Jadi tawar hati di dalam pasal ini tuh disebutkan 2 kali. Di ayat pertama dan ayat 16. Gitu. Jadi memang Rasul Paulus tuh menjelaskan bahwa memang dia juga bisa saja rentan jatuh di dalam itu, tawar hati. Dia bisa saja langsung kehilangan semangat di dalam pelayanan, di dalam keadaan yang saat itu dia hadapi. Dan di sini menunjukkan bahwa Paulus juga seorang rasul besar aja dia bergumul soal tawar hati, apalagi kita Bapak Ibu. Saudara, kalau kita lihat kembali ya, Paulus itu betul-betul dia mengatakan bahwa dirinya itu menderita di dalam pelayanan. Memang kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, dia itu di dalam pelayanan, dia difitnah, dia ditolak, dia diancam untuk dibunuh, dia kerasulannya diragukan dan lain sebagainya.
memang dia betul-betul menyatakan memang dia juga menderita dalam pelayanan. Dia juga bergumul di dalam pelayanan. Tetapi itu tidak membuat dia menyerah di dalam pelayanannya. Kalau kita lihat tawar hati di sini Bapak Ibu, bukan hanya capek secara fisik, tetapi capek secara batin, secara jiwa yang membuat seseorang tuh sampai ingin sekali berhenti. Secara manusiawi, Paulus itu punya banyak alasan untuk menyerah di dalam pelayanannya. Punya banyak alasan. Tetapi dia tetap memilih untuk bertahan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia tahu hidup dia, pelayanan yang dia miliki itu semua karena kemurahan Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat, mengapa sih di dalam pelayanan kita tuh gampang sekali tawar hati, kita gampang sekali menyerah, kita gampang sekali tersinggung dan meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena itu sebetulnya kita kalau selidiki lebih jauh lagi, akarnya itu ada di dalam hati kita. Kenapa? Ya, ketika orientasi hidup kita, ketika orientasi hidup kita fokusnya sudah berpindah dari Allah ke diri sendiri. Jadi ketika kita melayani, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu kita rasa-rasanya itu beban. Dan ketika hidup kita fokusnya kepada hasil yang jauh lebih penting daripada kesetiaan di dalam kita hidup melayani sebagai orang percaya. Jadi Bapak Saudara, kenapa kita gampang sekali rapuh dan lemah? Kita rentan sekali untuk menyerah dengan keadaan. Kenapa? Karena ini, fokus hidup kita bukan lagi kepada anugerah Allah yang menjadi kekuatan ketika kita menjalani hidup ini. Tetapi fokusnya pada pengandalan diri sendiri. Bapak Saudara, untuk kita dapat memahami kemurahan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita betul-betul hidup di dalam anugerah itu akan sangat terlihat di dalam cara kita menjalani hidup. Contohnya Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang memberikan satu ilustrasi yang baik sekali mengenai hal ini. Jadi Bapak Ibu, misalnya ya Bapak Ibu, kita dipinjamkan suatu barang oleh orang lain. Katakanlah barang itu adalah mobil, gitu ya. Jadi memang di dalam keadaan kita, katakanlah kita berada di dalam keadaan yang sangat membutuhkan kendaraan. Gitu. Mungkin kita punya panggilan pekerjaan di luar kota dan lain sebagainya, dan kita sangat membutuhkan kendaraan. Gitu. Kita bergumul, kita berdoa, aduh bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan kendaraan untuk pergi bekerja di luar kota, saya dapat panggilan untuk bekerja. Kita bergumul, kita berdoa, dan pada akhirnya ada seseorang yang baik hati untuk meminjamkan mobilnya untuk kita. Nah, ketika pemilik mobil itu memberikan kunci mobil itu kepada kita, ternyata mobilnya itu masih baru, Bapak Ibu. Mobilnya masih baru, belum pernah dipakai, gitu ya. Bahkan pas dibuka mobilnya tuh masih ada plastiknya, masih diplastikin, betul-betul mobilnya baru, belum pernah dipakai. Tetapi dia mau meminjamkan mobil itu kepada kita, temannya lah, ibaratnya begitu. Dan dia mengatakan begini ketika memberikan kunci itu, pakai aja mobilnya, anggap mobil sendiri. Bapak Ibu, ketika kita mengendarai dan membawa mobil itu, apakah sama ketika kita membawa mobil pribadi? Pasti berbeda. Kenapa? Karena mobil itu bukan punya kita. Dan kita dipinjamkan atas belas kasihan orang lain kepada kita. Jadi ketika kita menerima barang itu, memakai mobil itu, mengendarainya, itu tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Wah, mobil baru, gitu. Kita pakai mobil baru, saya pakai mobil baru, enggak. Tetapi kita dengan penuh ungkapan syukur mengendarai mobil itu, dan kita penuh dengan terima kasih karena kita dipinjamkan mobil itu, dan ada orang yang berbelas kasih peduli kepada kita meminjamkan mobilnya. Kita akan lebih bertanggung jawab ketika kita mengendarai mobil itu. Kita akan sangat berhati-hati, kita akan ekstra menjaga mobil itu, jangan sampai lecet, jangan sampai penuh dengan sampah mobilnya ketika dikembalikan gitu. Kita pasti akan mengembalikan juga dengan bersih, kita cuci, kita isi bensinnya. Kita sangat bertanggung jawab dan kita tidak ceroboh karena kita tahu kita mendapatkan barang itu karena belas kasihan orang lain terhadap kita. Dan kita mau bertanggung jawab penuh atas barang itu. Bapak itu ketika kita memahami kemurahan Allah yang dimaksud di dalam Paulus itu juga seperti itu. Jadi ketika kita melayani, karena kita tahu itu adalah kemurahan Allah, maka kita akan sangat bertanggung jawab penuh di dalam pelayanan.
kita akan betul-betul melihat bahwa oh iya, saya adalah orang-orang yang murid Tuhan yang dipanggil untuk melayani, dan saya akan bertanggung jawab melakukan itu karena saya tahu hidup saya ini semua karena kemurahan Allah. Kita hidup itu semua karena belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Saudara, sebetulnya kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, pelayanan itu sebetulnya kan bukan karena kehebatan kita. Paulus juga mengatakan itu, bukan karena dia mampu, tapi pure betul-betul karena anugerah Tuhan. Karena itu dasar ketika kita melayani, itu bukan terletak pada kekuatan kita, tetapi memang pada kasih karunia Allah. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan kita, hari demi hari, itu semua karena kasih karunia Allah. Saudara, kalau kita selidiki lebih jauh di dalam hati kita menemukan satu problem. Kenapa sih kita gampang sekali tawar hati, gampang sekali kecewa, gampang sekali tersinggung dan meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Kenapa? Sebenarnya akarnya di sini Bapak Ibu. Masalah terbesar kita itu bukan tentang dunia yang berat dan banyak menuntut, tetapi tentang hati yang mencari kekuatan di tempat yang salah. Tentang hati yang mencari kekuatan di tempat yang salah. Kenapa Rasul Paulus bisa bertahan mati-matian di dalam pelayanan? Karena dia tahu kekuatan dia hanya berasal pada anugerah Allah, pada kemurahan Allah. Dan dia tidak mencari kekuatan di tempat lain. Karena itu tidak akan membuat dia bertahan di dalam pelayanan. Jadi ini masalah hati Bapak Ibu. Jadi ketika kita di dalam kondisi yang begitu berat gitu, dunia yang begitu banyak menuntut kita untuk harus begini, harus begitu. Kita bisa bertahan itu semua karena kita tahu hati kita ini betul-betul sumber kekuatannya ada di mana. Kalau di tempat yang salah maka kita akan gampang sekali tawar hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan itu penting sekali. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang kedua, melayani dengan hati yang dipulihkan. Ketika kita memahami bahwa hidup kita semua karena anugerah Allah, maka kita juga ketika kita melayani kita perlu dengan hati yang dipulihkan. Kata Paulus. Di ayat yang kedua dikatakan, mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hadapan Allah. Bapak Saudara, ini masalah hati. Kenapa? Sebetulnya jemaat di Korintus itu tidak lagi hatinya betul-betul berpaut kepada Allah. Gitu. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan kami menolak perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Sebetulnya pada saat itu Bapak Ibu, jemaat Korintus itu mereka kelihatannya paham betul tentang Injil. Kelihatannya rohani sekali. Tapi sebetulnya mereka itu menyimpan dosa yang sangat memalukan kalau kata Paulus. Dosa apa? Jadi memang Bapak Ibu di dalam konteks pada saat itu jemaat Korintus itu jatuh di dalam dosa percabulan. Jadi mereka itu jatuh di dalam dosa percabulan yang dimana itu mereka sembunyikan rapat-rapat begitu ya sampai orang tidak tahu dan mereka hidup di dalam dosa itu. Tetapi kelihatannya mereka itu paham betul tentang firman Allah gitu. Dan yang lebih parahnya lagi di dalam keadaan itu datang rasul-rasul palsu yang memalsukan firman Allah dan mereka menambahkan firman itu sesuka hati mereka. Dan mereka menyatakan itu adalah kebenaran. Inilah yang membuat Rasul Paulus itu mengatakan kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi dan memalukan. Dan di sini Paulus itu mau menegaskan bahwa orang-orang Korintus itu hatinya di dalam pelayanan sudah tidak murni. Pelayanan sudah tidak murni, hidup mereka sudah tidak lagi selaras dengan Injil. Secara kasarnya mungkin Bapak Saudara, kelihatannya mereka tuh seperti hidup di dua wajah. Di gereja kelihatannya sangat rohani, tapi kalau di luar beda cerita. Karena itu Rasul Paulus itu mau menegaskan kembali integritas kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Injil. Integritas itu harus selaras dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita. Nah Bapak Ibu, pernah mendengar istilah abundance of information gitu. Jadi ini tuh adalah dosa di era kelimpahan. Jadi ini tuh lagi ramai sekali dibicarakan di kalangan kekristenan gitu. Secara singkat Bapak Ibu, saat ini kita itu hidup di era yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi apapun. Kalau kita lagi pengen dengar khotbah, kita langsung buka YouTube, dengar khotbah setiap hari. Kalau kita buka IG di Reels begitu ya,
Kita buka nih, wah kita dapat informasi tentang firman Tuhan yang begitu banyak. Kita gampang sekali mengakses banyak informasi di zaman sekarang. Kita bisa buka kapan aja kita mau. Tetapi Bapak Saudara, anehnya, ironinya justru gereja saat ini itu mengalami krisis pendewasaan karakter. Padahal sebetulnya kalau kita punya banyak akses di podcast, artikel teologi, dan lain sebagainya, kita bisa buka di mana saja, kita bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang teologi, tentang firman Allah. Gitu. Tetapi justru keadaan gereja saat ini tuh menurun Bapak Ibu. Gereja semakin lama semakin mengalami krisis pendewasaan karakter. Kenapa? Buktinya apa? Kok bisa? Saya mengatakan begitu, Bapak Ibu, gereja sekarang itu banyak sekali orang-orang di dalam jemaat begitu ya, meninggalkan gereja, memilih untuk tidak ke gereja hanya karena tersinggung, misalkan begitu. Memilih meninggal, saya tidak mau ke gereja karena di gereja itu ada musuhku. Saya tidak mau. Memilih untuk diam di rumah, tidak beribadah. Gereja, banyak sekali orang meninggalkan ibadah dan gereja hanya perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang tidak esensial sebetulnya. Yang tidak membuat kita bertumbuh. Justru menjadi batu sandungan. Nah ini menunjukkan bahwa gereja itu semakin lama semakin mengalami krisis pendewasaan karakter. Ini mengapa Bapak Saudara? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita hidup di era kelimpahan ini, kita punya banyak sekali akses informasi untuk kita bisa kunjungi, kita bisa dengar khotbah setiap hari. Ternyata itu tidak membuat kita betul-betul hidup di dalam firman itu. Kenapa Bapak Ibu? Ada seseorang namanya Martin Wijaya, dia pernah mengatakan ini. Jangan sampai kita itu terjebak di dalam knowing yang hanya mengumpulkan data di kepala kita. Dan kita lupa untuk menghidupi firman itu melalui karakter yang teruji di dunia yang nyata. Jangan sampai kita terlalu banyak input, tapi no eksekusi. Singkatnya Bapak Ibu, dia pernah mengatakan begini, lebih baik kita mendengar satu khotbah dalam seminggu, tetapi diiringi dengan ketaatan terhadap firman itu, dan kita betul-betul merefleksikan firman itu, dibandingkan kita dengar 10 khotbah dalam seminggu, tetapi tidak betul-betul direfleksikan di dalam hati kita, dan tidak diiringi dengan ketaatan terhadap firman itu. Bisa paham sampai di sini ya Bapak Ibu? Jangan sampai kita itu banyak sekali mengumpulkan doktrin-doktrin tentang firman, tentang teologi, pintar sekali berdebat tentang teologi, kita menguasai konsep teologi. Jangan sampai itu hanya sampai di kepala kita, kita tidak betul-betul merefleksikannya dalam hidup kita dan terlihat di dalam cara kita menjalani kehidupan. Kalau itu hanya sampai kepada pengumpulan informasi, firman itu hanya sampai di kepala kita, maka sama saja kita menipu diri kita sendiri. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jangan sampai di dalam kita mengumpulkan berbagai firman Tuhan, informasi itu hanya sekedar lewat. Tidak betul-betul kita refleksikan dalam hati, gitu. Dan itu sungguh terlihat di dalam kita menjalani kehidupan. Sudahkah firman yang kita terima itu diiringi dengan ketaatan terhadap firman itu? Atau itu hanya sekedar lewat? Itu tandanya Bapak Saudara, kita sama saja seperti jemaat di Korintus. Kelihatannya rohani, banyak sekali tahu, ikut seminar, ikut pembinaan sana sini. Kita mengumpulkan banyak sekali informasi di kepala kita. Tetapi tidak betul-betul terlihat di dalam hidup kita firman itu. Karena itu Bapak Saudara, di dalam hal ini Paulus itu menegaskan hal yang sangat penting tentang integritas di dalam Injil itu kepada jemaat Korintus. Jangan sampai mereka ini hidupnya sudah tidak lagi berfokus kepada Allah sehingga hidup mereka tidak lagi selaras dengan Injil. Mereka kelihatan rohani tapi mereka menyembunyikan dosa tersembunyi di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Saudara, ketika Paulus mengatakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Di sini Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa di dalam pelayanannya, di dalam kebenaran yang dia beritakan, itu dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika dia menjalani kehidupannya sebagai seorang rasul,
Dia mengatakan bahwa saya dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Karena dia tahu apa yang dia beritakan itu adalah kebenaran yang dapat membawa seseorang, membawa mereka untuk melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Saudara, di dalam hal ini kita dapat melihat jika Injil itu belum terlihat dari cara hidup kita, maka penting untuk kita kembali menyelidiki hati kita. Apakah hati kita betul-betul mengalami pemulihan sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh memancarkan kasih Allah di tengah dunia ini? Apakah Injil itu sudah sungguh-sungguh mentransformasi hati kita sehingga seluruh pelayanan yang kita lakukan itu murni hanya untuk kemuliaan Kristus? Saudara, yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan, melayani itu harus berpusat kepada Kristus. Di ayat yang kelima, ada nggak ya? Coba. Oke, ayat yang kelima kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kehendak Kristus. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa pusat di dalam pelayanannya itu hanyalah Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir lagi di dalam kita melayani, di dalam segala aspek kehidupan kita pasti pernah merasa lelah, patah semangat, hilang semangat, pernah. Dan itu tidak mungkin kita tidak pernah alami. Kita pasti pernah merasa sangat lelah di dalam pelayanan. Bukan cuma sangat merasa lelah ketika kita menjalani hidup. Mungkin kita pernah terluka di dalam pelayanan. Mungkin kita pernah sampai rasanya tuh tertekan, menderita sekali di dalam kita hidup melayani di tengah dunia ini. Mungkin kita sampai begitu. Bahkan ada lagu yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Gak mungkin. Kita pasti lelah Bapak Ibu. Bekerja di ladang Tuhan tuh gak gampang. Tapi Bapak Saudara, ketika kita melihat bahwa memang kita serapuh itu, kita gampang sekali lemah, kita gampang sekali tawar hati. Tapi di dalam keadaan itu, kita dapat bertahan dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak meninggalkan gereja karena kita tahu bahwa kekuatan itu bersumber daripada Allah itu sendiri. Ketika kita mampu bertahan di dalam melayani, itu juga karena anugerah Tuhan. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan begini. Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahanlah itu kita menemukan satu kekuatan di dalam hidup kita. Kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup kita untuk kita melihat bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Justru di dalam kelemahan itulah Ia menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kalau kita memang manusia lemah, kita terbatas, kita rentan sekali di dalam dosa. Tetapi ingat, di dalam kelemahan itu, anugerah Tuhan itulah yang menjadi kekuatan yang akan menopang hidup kita untuk kita kembali kepadanya. Saudara, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Rasul Paulus juga bilang, dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur dan terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup melayani, ketika kita dipakai Tuhan menjadi berkat, ketika kita mampu bertahan di dalam pelayanan, itu betul-betul karena anugerah Allah, karena kemurahan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita menjadikan Kristus sebagai pusat, maka pelayanan itu pasti murni keluar dari hati yang mengasihi Dia. Pasti ketika kita memberi diri kita untuk melayani dimanapun kita berada, itu keluar dari hati yang mengasihi Dia. Karena kita sudah mengalami pemulihan yang daripada Kristus itu sendiri. Jika pelayanan itu pusatnya,
masih ada pada diri kita. Kita mengandalkan diri kita ketika kita melakukan segala sesuatu dan ketika kita melayani. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus katakan, kita akan gampang sekali tawar hati. Kita akan gampang sekali menyerah dan kecewa. Bahkan kalau lebih parahnya lagi, kalau kita lihat di dalam konteksnya jemaat Korintus pada saat itu. Jika pelayanan pusatnya pada diri, maka seperti yang dialami mereka, memakai Injil untuk menutupi dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Tapi jika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam segala hal yang kita lakukan, maka kuasa kemurahan Allah itu yang akan menjadi kekuatan dan yang akan mengubah hidup kita hari demi hari untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Di ayat 16 dikatakan Bapak Ibu, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kata Paulus, namun manusia batiniah kami dibaharui hari demi hari. Hati kita akan terus dibaharui oleh anugerah Tuhan. Meskipun kita tinggal di tengah dunia yang mungkin rentan sekali membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam anugerahnya hidup kita hari demi hari akan terus diperbaharui menuju kepada Kristus. Nah, saudara, dari seluruh bagian ini kita melihat satu benang merah yang sangat jelas. Bahwa memang kita rapuh tetapi pelayanan kita menjadi kuat karena sumbernya bukan kita, melainkan Allah itu sendiri. Paulus tidak menyangkal bahwa dia memang lemah. Paulus tidak menyangkal dan menutupi penderitaannya. Dan dia juga tidak menyerah karena apa? Satu, pelayanan itu adalah anugerah. Yang kedua, hidup harus mencerminkan Injil yang murni. Ketika kita menerima firman, maka ketika kita menjalani hidup itu harus selaras dengan firman yang kita terima setiap harinya. Yang sudah mengubah hati kita, memulihkan hati kita. Dan ketika kita menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, pusatnya adalah bukan kepada diri tetapi kepada Yesus Kristus. Jadi kekuatan pelayanan itu bersumber hanya kepada kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Next ya. Jadi Bapak Saudara, oke next saja. Kita tidak dipanggil untuk selalu menjadi kuat. Tetapi kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia, sumber kekuatan kita. Ketika Paulus berkata di ayat yang 14 dikatakan begini, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini menunjukkan hal yang begitu penting. Bahwa Kristus datang kepada kita yang rapuh. Kristus tidak menolak kelemahan kita. Tetapi justru Dia memberi dirinya mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan kehancuran kita. Dan melalui kebangkitannya kita menerima hidup yang baru. Kita menerima pengharapan di dalam Dia, di tengah kerapuhan dan kehancuran hidup kita. Di dalam keberdosaan, Yesus Kristus menyatakan dirinya, yang dimana Dia juga menderita. Dia juga ditolak, Bapak. Dia juga dihina. Dia banyak terluka. Tetapi Ia rela memberi dirinya di dalam luka, di dalam penderitaannya untuk kita. Supaya kita hidup di dalam pengharapan, supaya kita hidup di dalam anugerah yang setia menyertai kita, sampai nantinya kita bertemu di dalam kekekalan. Jadi Bapak Saudara, saat kita lemah, kita ingat Kristus sudah bangkit bagi setiap kita. Saat kita gagal, kita ingat bahwa kasih karunia itu masih bekerja dalam hidup kita dan menopang hidup kita. Saat kita mulai berputus asa atau menyerah dengan hidup, dengan pelayanan yang ada. Ingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dia disiksa di dalam pelayanan tetapi dia tahu bahwa dia tidak ditinggal sendirian. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah yang menyertai dia. Begitu juga hidup kita, Bapak Saudara. Kita bisa tetap melayani bukan karena kita, tapi karena Kristus yang setia telah menyatakan janjinya, telah menyatakan kasihnya yang begitu sempurna
untuk setiap kita. Karena itu Bapak Saudara, di dalam kerapuhan dan kelemahan kita itu bukan penghalang bagi Tuhan, tetapi justru tempat di mana kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Kita mungkin seperti bejana tanah liat yang gampang sekali pecah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di dalam bejana yang rapuh itu, Tuhan menaruh harta yang mulia, yaitu Injil Kristus, yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus yang melayani dan hidup memuliakan Allah. Karena itu Bapak Saudara, kasih Kristus itu adalah sumber kita. Dan itulah yang akan menggerakkan misi kita untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia ini. Dasar ketika kita menjalani hidup kita sebagai seorang murid yang melayani, itu karena kasih Kristus. Dan kasih itulah yang akan menggerakkan hati dan misi kita sebagai orang percaya untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Saudara, mari sama-sama kita refleksikan pertanyaan ini. Apakah kita selama ini telah menjalani pelayanan dengan bergantung penuh kepada anugerah Allah? Atau selama ini kita masih bergantung penuh pada kekuatan diri kita sendiri? Kita masih bergantung pada diri kita yang padahal kita itu manusia yang begitu lemah, kita tidak mampu. Kita sangat memerlukan anugerah Allah itu yang menopang dan menuntun hidup kita. Dan yang kedua, apakah kita telah percaya sepenuhnya di dalam kerapuhan kita? Kasih karunia Allah itu cukup untuk menopang kita hari demi hari. Jangan sampai kita mencari kekuatan di tempat yang salah. Karena itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi hal ini Bapak Ibu, apakah kasih karunia itu cukup untuk menopang kita hari demi hari di tengah kerapuhan hidup kita? Apakah kita betul-betul sepenuhnya telah percaya akan kekuatan kasih karunia itu yang akan setia menyertai hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah firman ini bukan cuman kami dengar, tetapi sungguh kami refleksikan dalam hidup kami, dalam hati kami. Membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi firman-Mu. Dan kami tahu bahwa hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami tahu, kami mau mencari Engkau di dalam segala kelemahan, kerapuhan hidup kami Tuhan. Kami mau mencari Engkau, satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa percaya, bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Ajar kami melihat bahwa di tengah kelemahan kami sangat membutuhkan Engkau yang menopang kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan anugerah Tuhan yang menjadi kekuatan ketika kami menjalani hidup kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami di dalam hidup ini, kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Kami seringkali mencari kekuatan di tempat yang salah. Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau melihat bahwa meskipun kami banyak sekali masalah yang harus kami hadapi, pergumulan hidup, tekanan hidup, yang membuat kami menderita hidup di tengah dunia ini. Tapi satu, janji Tuhan bahwa Engkau akan setia menyertai setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam penderitaan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, bila kasih-Mu itu sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan orang lain pun dapat melihat Kristus lewat hidup kami. Ketika kami betul-betul hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.